jadi kalau misalkan kita mau ngelihat, sebetulnya nggak perlu jauh-jauh ke Palestina, tapi di Papua sendiri itu juga banyak banget kekerasan-kekerasan, pelanggaran HAM, settled colonialism, dan bagaimana orang-orang Papua tidak pernah mendapatkan sebuah kesetaraan ataupun hak yang sama seperti kita-kita yang tinggal di luar Papua. Bovendigul merupakan kabupaten dengan hutan alami terluas di Papua yang kini dibebani oleh konsesi perkebunan kelapa sawit. Setidaknya 14 perusahaan sudah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan seluas 417.000 hektar. Hutan perawan Bovendigul bukan hanya rumah bagi satwa liar dan masyarakat adat, tapi juga menjadi incaran para investor dan konglomerat. Praktek kotor dan kong kali kong antara perusahaan dan politisi terjadi untuk menguasai konsesi di Bovendigul. 7 perusahaan siluman mendapatkan izin konsesi dari bupati seluas 280.000 hektar atau sekitar 10% dari luas kabupaten untuk disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Proyek penghancur hutan Papua yang dipenuhi dengan skandal, kejanggalan hingga konflik ini kemudian dikenal sebagai proyek Tanah Merah. Halo, ketemu lagi. Udah lama saya tidak bikin reels terkait soal situasi atau merespon apa yang terjadi karena sudah terlalu banyak ulah-ulah yang dilakukan oleh negara, jadi bingung mau ngerespon yang mana dulu. Tapi teman-teman pasti tahu kan, belakangan ini kita melihat ada banyak fenomena di sosial media, khususnya di Instagram terkait All Eyes on Papua. Nah, ayo kita bahas soal All Eyes on Papua ini. Di postingan pertama terkait soal All Eyes on Papua itu membahas terkait bagaimana terancamnya sebuah ekosistem hutan di Bovendigul yang akan dibabat habis untuk proyek industri kelapa sawit. Tapi sebenarnya di Papua ini nggak cuman soal kelapa sawit aja loh, ataupun pemberantasan hutan yang pada akhirnya akan mengancam bagaimana ekosistem lingkungan kita tidak hanya di Papua tapi juga di seluruh Indonesia dan bahkan di dunia, karena sudah semakin tipis kekayaan hutan yang ada di Indonesia hari ini, dan salah satunya yang paling banyak yaitu ada di Papua. Nah, beberapa bulan yang lalu, tepatnya di tahun 2023, saya sempat membahas ini terkait soal bagaimana kekayaan hutan ataupun kekayaan alam Papua yang terus dieksploitasi, dan pada akhirnya ternyata itu tidak hanya mengancam lingkungan di Papua ataupun di Indonesia, tapi juga tentunya populasi dari orang asli Papua itu sendiri. Nah, pasti teman-teman juga pernah dengar dan sering juga dengar bahwa di Papua itu emang adalah sebuah daerah konflik, yang dimana itu disebabkan karena adanya kelompok separatis yang pada akhirnya itu mengharuskan negara untuk mengirimkan banyak sekali pasukan militer ke Papua. Tapi sebenarnya realitanya seperti apa sih gitu? Karena sebetulnya ada sejarah yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi di Papua hari ini. Pertama, menurut Papuan Roadmap yang pernah dibikin oleh LIPI atau sekarang berganti nama menjadi BRIN, itu ada beberapa persoalan. Yang pertama adalah terkait soal integrasi status politik di Papua yang ternyata di dalam penulisan sejarahnya itu tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di Papua hari ini. Dan bahwa banyak penduduk Papua secara mayoritas yang tidak mendukung adanya integrasi status politik Papua terhadap Indonesia pada saat itu, yaitu di dalam penentuan pendapat rakyat atau PPRA di tahun 1969. Nah, lalu yang kedua adalah tentu saja soal pelanggaran HAM dan juga kekerasan politik yang terus-menerus terjadi dari tahun 1965 yang merupakan operasi militer. Jadi sebetulnya kenapa bisa terjadi adanya kelompok kriminal bersenjata ataupun konflik yang terjadi di Papua hari ini? Ya tentu saja itu diakibatkan karena adanya pelanggaran HAM itu sendiri, dan juga bagaimana kekerasan politik di Papua itu sangat bergantung dengan pemerintah pusat, dan juga orang-orang asli Papua tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa menentukan hak politiknya sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada marginalisasi, diskriminasi, dan rasisme.
Kita tahu di tahun 2019 pernah terjadi sebuah peristiwa rasisme terbesar, salah satunya yang pernah kita alami, yaitu ketika orang-orang Papua dibilang sama seperti seekor binatang. Dan di situ akhirnya menimbulkan eskalasi konflik yang cukup besar, dan pada akhirnya itu juga menimbulkan sebuah diskriminasi yang ternyata ini sudah terjadi lama banget, bahkan mungkin sebelum kita lahir, dan udah 50 tahun sebelumnya. Dan ini terjadi secara sistematis maupun kultural terhadap orang asli Papua, dan sampai saat ini diskriminasi dan marginalisasi tersebut tetap ada. Karena teman-teman bayangin deh, Papua itu kan kaya banget ya lingkungannya ataupun sumber daya alamnya. Bahkan tanah Papua aja bisa menghasilkan emas yang itu bisa membuat Amerika menjadi kaya, Indonesia menjadi kaya. Tapi pernah nggak sih bertanya-tanya, kalau misalkan mereka bisa bikin Indonesia dan Amerika kaya, kenapa orang-orang Papua nggak kaya juga ya, gitu loh. Lalu yang keempat, yaitu pembangunan yang tidak berorientasi terhadap kepentingan dari masyarakat Papua sendiri. Nah, ini yang paling banyak dan masif dilakukan selama 10 tahun terakhir di era kepemimpinan Joko Widodo, ketika Jokowi sangat mengutamakan agenda pembangunan dan juga mengundang banyak sekali investasi asing untuk masuk ke Indonesia, khususnya di Papua, yang ternyata hutan Papua nggak hanya dibabat di Bovendigul, teman-teman, tapi di daerah-daerah lain seperti di Merauke untuk pembangunan food estate, yang dimana food estate ini ya itu untuk ngasih makan ke kita semua di seluruh Indonesia, tapi itu akan membabat habis hutan-hutan yang ada di Papua. Nah, jadi sebetulnya yang dibabat habis di Papua itu bukan hanya hutannya aja kawan-kawan, tapi bagaimana populasi orang asli Papua hari ini juga sangat terancam situasinya. Karena apa? Hari ini sudah mencapai 70 ribuan pengungsi internal ataupun orang-orang asli Papua yang terpaksa untuk mengungsi dari rumahnya sendiri di beberapa daerah konflik karena adanya okupasi militer yang terjadi di Papua. Teman-teman belakangan ini juga sering kan ikutan kampanye All Eyes on Rafah, All Eyes on Gaza, ataupun All Eyes on Palestine. Tapi yang mungkin kadang-kadang kita lupa, ternyata kita juga punya yang namanya settled colonialism yang terjadi di negara kita sendiri, yaitu di Papua sendiri, di mana kekerasan militer ataupun pendudukan militer yang terjadi di Papua itu sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun, dan tidak pernah ada informasi yang akurat yang bisa kita gapai, ataupun bagaimana orang-orang Papua itu bisa memberikan informasi yang akurat kepada kita yang hidup di luar Papua terkait soal kekerasan, brutalitas aparat, militerisme yang terjadi dan berdampak pada kehidupan mereka dan hak atas rasa aman mereka. Hari ini udah lebih dari 70 ribu pengungsi internal yang terpaksa untuk meninggalkan rumahnya sendiri karena mereka diancam oleh adanya militerisme itu. Terjadi banyak pembunuhan, tidak hanya terhadap konflik ataupun orang-orang yang diklaim sebagai kelompok kriminal bersenjata atau hari ini dibilang sebagai Operasi Papua Merdeka, tetapi juga itu berdampak pada warga-warga sipil yang ada di Papua. Bahkan di Intan Jaya sendiri yang tadinya ada 8 distrik, hari ini cuma tinggal sisa 4 distrik karena 4 distrik lain sudah kosong karena akibat okupasi militer di Papua ataupun di Intan Jaya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngelihat, sebetulnya nggak perlu jauh-jauh ke Palestina, tapi di Papua sendiri itu juga banyak banget kekerasan-kekerasan, pelanggaran HAM, settled colonialism, dan bagaimana orang-orang Papua tidak pernah mendapatkan sebuah kesetaraan ataupun hak yang sama seperti kita-kita yang tinggal di luar Papua. Dan kalau teman-teman mau tahu, sebetulnya daerah operasi militer Papua yang harusnya dilakukan berdasarkan deklarasi dari Presiden ataupun persetujuan dari DPR berdasarkan UU TNI, di zaman Joko Widodo ini sebetulnya tidak pernah ada sebuah deklarasi ataupun perpres ataupun persetujuan dari DPR terkait soal pendudukan militer yang terjadi di Papua. Dan itu semua sudah dicabut di tahun 97. Jadi sebetulnya pendudukan militer yang terjadi di Papua hari ini itu ilegal. Karena apa? Karena tidak ada dasar hukumnya. Situasi pengungsi internal di Papua ini cukup parah loh teman-teman. Bahkan ini menyebabkan beberapa
berita ataupun sebuah media yang melakukan banyak sekali pelaporan terkait soal situasi pengungsi internal, akhirnya kadang-kadang dibredel atau mereka situsnya di hack dan lain sebagainya. Dan bahkan waktu itu ada wartawan BBC yang mau meliput soal pengungsi internal ataupun situasi kelaparan di Papua juga diancam untuk nggak boleh lagi datang ke Papua. Dan sampai hari ini bahkan jurnalis asing itu nggak boleh datang ke Papua. Dan untuk jurnalis dari nasionalisme orang Indonesia juga sangat sulit untuk bisa meliput ataupun melihat bagaimana situasi pengungsi internal hari ini. Sehingga kita tahu bahwa bagaimana ancaman ataupun kualitas hidup dari para pengungsi internal, khususnya perempuan dan anak-anak, karena mereka pada akhirnya nggak bisa sekolah, mereka tidak mendapatkan kehidupan yang layak, dan sampai hari ini juga nggak ada tindak lanjut ataupun bantuan-bantuan khusus yang diberikan oleh negara ataupun bantuan dari luar negara seperti dari ICRC atau lain sebagainya, Palang Merah Internasional, karena memang dilarang untuk masuk ke Papua. Jadi saya mau ngajak teman-teman untuk coba lebih banyak untuk mencari tahu soal situasi di Papua, dan juga saya mau mengajak teman-teman yang berasal dari Papua untuk banyak memberikan informasi terhadap kita, dan jangan takut untuk bersuara terkait apa yang kalian alami di Papua. Karena kita-kita yang bukan orang Papua juga pengen tahu dan pengen banget ngebantu orang-orang yang ada di Papua, dan bagaimana untuk kita menyetop segala bentuk ketidakadilan bagi orang-orang yang ada di Papua. Jangan jadi menutup mata juga dengan segala macam bentuk kekerasan yang terjadi di Papua. Konflik yang terjadi antara TNI dan juga TPNPB ini harus segera diselesaikan, karena sudah terbukti selama bertahun-tahun ini terus gagal dan mengakibatkan makin banyak masyarakat sipil yang menjadi korban. Dan kalau misalkan kita bisa membela satu isu hak asasi manusia dimanapun, dan semoga ini termasuk di Papua juga. Dan mudah-mudahan video ini cukup mencerahkan, dan bukannya mau mengajak teman-teman untuk terprovokasi, tapi hanya ingin memberikan sebuah informasi terkait soal All Eyes on Papua supaya lebih kontekstual, karena tidak hanya hutan yang dibabat habis di Papua, tetapi masyarakat asli dan masyarakat adat di Papua juga terancam. Dan jika kita memang berpihak pada kemanusiaan, ayo kita bantu orang-orang di sekitar kita termasuk di Papua. Dadah.